Prabowo ditinggal kadrun, Paloh ditinggal nasionalis Mega. Politik memang selalu penuh warna dan drama, seperti pada Pilpres tahun 2024 ini. Saking rumitnya tahun politik kali ini, 3 ketua umum parpol yang kebetulan sudah sama-sama usir pula berpotensi ditinggalkan banyak kader dan simpatisan. Prabowo dan Partai Gerindra akan ditinggalkan barisan kadrun, padahal antara dua elemen ini sudah terjalin hubungan yang begitu akrab dan mengharukan selama 2 Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Ketika itu, parpol yang pada dasarnya berplatform nasionalis ini dijadikan oleh para kadrun sebagai wadah penampung aspirasi politik mereka. Hal ini karena ketua umumnya sendiri sangat membutuhkan suara dan dukungan kelompok yang berjubah agama ini. Tak hirau, meski mereka dianggap anasionalis. Kita sudah saksikan bagaimana kedua elemen ini menyatu erat dalam berbagai kegiatan, seperti kampanye, bahkan di acara reuni-reunian di Monas. Prabowo bahkan menyempatkan sowan ke tempat mukimnya Rizik Syihab di Mekah, Arab Saudi pada bulan Juni tahun 2018. Bagaimana militannya kelompok berplatform agama ini dalam memperjuangkan kemenangan Prabowo? Sangat mengharukan, untuk tidak mengatakan mengerikan. Prabowo bahkan berjanji akan menyebut sendiri Rizik Syihab ke Arab Saudi menggunakan pesawat jet pribadinya apabila memenangi Pilpres tahun 2019 itu. Namun, apa yang terjadi kemudian sangat jauh dari ekspektasi. Prabowo kalah telak lagi. Selagi skenario dan janji-janji manis harus berantakan, bahkan kedua kelompok ini harus retak dan pecah gara-gara Prabowo malah memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Para pentawan kelompok garis keras itu satu persatu meninggalkan Prabowo yang dicap sebagai pengkhianat. Bisa dimaklumi bagaimana kekecewaan mereka yang merasa telah berjuang habis-habisan, namun akhirnya seolah dicampakkan begitu saja. Jika pada tahun 2024 Prabowo masih nyapres, diperkirakan dia tak lagi mendapatkan sumbangan suara dari kelompok militan ini. Mereka pasti lebih enjoy dan ikhlas memberi dukungan penuh untuk Anies Baswedan. Jika yang bersangkutan maju sebagai salah satu kontestan, situasi ini pasti akan sangat merugikan Prabowo, sebab akan kehilangan banyak suara dari masa yang merasa patah arang ini. Nasib yang sama dengan Prabowo tampaknya bakal menimpa Surya Paloh, si brewok yang saking cintanya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendirikan Nasional Demokrat yang berkarakter nasionalis. Paloh bahkan sangat militan mendukung Jokowi sesama nasionalis tulen. Imbas dari dukungan itu, pada pemilu tahun 2019, perolehan suara Nasdem meningkat dari sebelumnya 2014 sekitar 7%, naik menjadi sekitar 9% pada tahun 2019. Bisa jadi itu adalah buah dari dukungannya yang luar biasa ke Jokowi. Tapi untuk tahun 2024, Surya Paloh sudah berterus terang ke Jokowi, bahkan mereka tidak sejalan lagi. Ternyata bukan isapan jempol. Belum lama ini, si Paloh membuktikannya dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Mengejutkan dan menyesakkan, sebab sosok yang hendak dia naikkan jadi pimpinan Republik ini dikenal sebagai tokoh sentral di balik panasnya Pilkada DKI 2017. Karena politik identitas yang ganas dari pendukungnya. Sialnya lagi, sewaktu memegang jabatan Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun, dia dinilai gatot gagal total. Namun, Surya Paloh seakan tidak peduli dengan fakta-fakta buruk tersebut. Berdasarkan hasil survei,
Anies memang punya peluang memenangi Pilpres, tapi mestinya kita tidak perlu mempertaruhkan masa depan negeri ini untuk dia bukan. Atas keputusan Surya Paloh yang dianggap sebagai ceroboh dan tega itu, banyak kader dan simpatisan Nasdem yang mengundurkan diri. Puncaknya akan terlihat jelas pada pemilu tahun 2024 nanti, di mana para nasionalis yang merupakan pondasi Nasdem akan meninggalkan parpol ini. Di sana ada lagi Megawati Soekarno Putri yang juga terancam ditinggalkan banyak simpatisan. Mimpi buruk ini akan menjadikan kenyataan apabila partai yang dia pimpin, PDIP, benar-benar mengabaikan Ganjar Pranowo, kader murni partai dan saat ini jadi gubernur Jawa Tengah. Fakta bahwa Ganjar Pranowo memiliki peluang terbesar untuk memenangi Pilpres tahun 2024 mungkin tidak terlalu disukai sejumlah kader Banteng. Namun adalah riskan sekali apabila pria beruban ini diabaikan, apalagi disingkirkan oleh partai. Jika tetap nekat melawan arus yang adalah aspirasi rakyat, maka partai ini tidak hanya akan ditinggalkan sebagian besar simpatisan, namun juga berpotensi menjadi kurem.